Garis secara teori umum pasti kita banyak udah tahu apa itu garis ya dalam sebuah karya seni lukis ataupun seni rupa ya. Jadi tanpa mengurangi ataupun apalagi sampai berlawanan dengan kaidah-kaidah keilmuan di kesenian, saya mungkin karena basicnya adalah otodidak ya, self-taught, jadi menjadi syukuran bahwa pemaknaan-pemaknaan setiap apa yang terkait dengan karya yang lahir lewat saya juga mencoba di situ mengkaji dan merenungi. Pada akhirnya atas izinnya juga merangkum dan menentukan apa makna pada setiap bagian-bagian ataupun hal-hal yang terkait dengan karya. Untuk garis ini yang sama-sama kita ketahui, garis pada akhirnya akan membentuk satu pola atau pattern di mana dia akan membentuk objek ataupun bentuk ataupun tak bentuk yang nantinya dapat dirasakan ataupun dapat apa bahasanya, dapat diinterpretasikan gitu ya, menjadi sebuah nilai, makna ataupun tafsir, uraian ataupun cerita dari objek karya itu sendiri. Nah, bagi saya garis itu adalah satu titik awal sampai dengan akhir alamat tujuan kehidupan ya, berkesenian ataupun karya itu sendiri. Jadi dimulai dari titik yang diletakkan, yang saya tuangkan ke dalam karya, sampai titik itu berakhir dan tangan saya diangkat dari bidang kanvas ataupun media yang digunakan. Jadi garis itu seperti titik awal, kemudian perjalanannya sampai dengan alamat akhir ataupun selesainya satu proses. Waduh, pertanyaannya istimewa ini. Iya, karya sendiri tadi seperti saya sampaikan bahwa karya numpang lahir lewat saya dengan segala prosesnya, dengan intuisi, dengan hikmah, dan dengan proses juga berpikir merekayasa gitu ya. Sehingga ada kemurnian di situ, di mana tadi garis awal titik kemudian diperjalankan menjadi garis sampai dengan titik akhir kita diangkat. Saya sendiri memaknainya itu menjadi manifestasi hikmah ataupun ilham ataupun manifestasi perjalanan kehidupan saya dari sosial di lingkungan masyarakat ataupun tadabur dengan semua ciptaannya gitu ya. Jadi pastinya akan terkait dengan kehidupan. Seperti pada umumnya, karya-karya juga akan mengajak kita untuk kita bisa berkontemplasi, kita bisa merenungkan, bisa ngambil semangatnya dalam kehidupan. Nah, garis sendiri dalam makna kehidupan tadi, setiap yang tercipta ada awal dan pada akhirnya juga akan berakhir. Semua yang terlahir pasti berakhir. Seperti halnya garis, di mana kita dilahirkan, kemudian kita menjalani prosesnya, mungkin seolah-olah ada yang bisa kita atur, seolah-olah juga tidak ada yang bisa kita atur. Saya pakai bahasa seolah-olah supaya tidak terlalu terikat ataupun tidak terlalu saklek dengan apa yang menjadi pakem satu keyakinan atau kepercayaan ya. Jadi supaya lebih luas saja. Jadi garis sendiri dalam kehidupan kita bisa bayangkan, renungkan atau maknai bahwa sesuatu yang terlahir dimulai dari titik, kemudian kita perjalankan menjadi garis. Panjang, pendek, putus-putus, melengkung, ya, tebal, tipis, ada tekanan atau tidak, itu akan berjalan secara natural. Secara natural, secara pasti. Ya, secara pasti. Garis sekalipun berhenti di tengah, dia pasti berhenti. Kalau dia sekali garis, sekali jalan, berhentinya sampai di akhir, pasti berhenti. Jadi ada satu kepastian proses-proses itu yang bisa kita maknai bahwa hidup ketika terlahir pasti berjalan
semua ketentuan yang terjadi sudah pasti atas kehendaknya, dan kita memaknai, meresponnya dari waktu ke waktu menjadi lebih baik lagi, sampai pada akhirnya kita selesai. Waduh, ini namanya mencerna bahasa langit ini. Jadi pertama kali kapan melukis, ya kalau pegang kanvas, melukis, menggambar, udah pasti bukan baru-baru ya. Tapi yang saya yakini, kapan garis kehidupan saya itu lahir sampai kepada saya, dan saya yakini bahwa dari situlah titik saya ke depan ini menjadi pelukis, itu sekitar tahun 2018 akhir. Jadi dalam perjalanan saya sekian puluh tahun, dengan semua aktivitas, dengan semua peran, dengan semua cerita kehidupan yang kompleks ya, yang saya belajar untuk sumringahkan, di 2018 akhir, alhamdulillah, saya berani meyakini, ya, saya berani menerima pesan yang sampai pada saat itu. Ya, tentu dengan jalan yang indah. Ya, kalau dibilang bahasa karunia kan bahasa cinta ya, bahasa mahabbah, maka jalannya jalan yang penuh cinta, dan tidak bisa digambarkan secara detail bagaimana itu sehingga saya bisa meyakini. Tapi prinsipnya ketika pesan itu sampai, saya langsung iya, dan saat itu juga saya ditakdir melahirkan satu karya, alhamdulillah. Jadi 2018 akhir, disitulah saya meyakini bahwa saya ke depan, salah satu tugas kehidupan saya yang mesti saya tempuh dan ikhtiarkan adalah menjadi seorang pelukis. Ya, syukur-syukur dari jalan ini, jalan pengabdian saya kepada Tuhan untuk kehidupan seluasnya di dunia ini, dan tentunya jalan saya menjadi seorang yang tahu tugas, seorang yang syukur bisa bermanfaat, yang intinya adalah kalau orang sekarang bilang bahasanya seniman, karena seniman sendiri buat saya adalah bukan sekedar bisa membuat karya yang bisa diakui secara umum adalah karya seni ya, tapi seni sendiri itu kalau udah sampai seniman, orang yang berkegiatan seni, maka dia tahu kehidupan, dia tahu tata cara, dia tahu aturan, dia tahu bagaimana berlaku dalam kehidupan, dan dia tahu semuanya berjalan atas ketentuan dan pengaturan Tuhan yang Maha Esa. Jadi dari 2018 itu alhamdulillah sampai titik ini diperjalankan dalam dunia kesenian, yang belum tentu saya adalah seniman. Ya, bisa jadi hanya profesi, tapi mudah-mudahan Allah Tuhan takdirkan saya sampai kepada yang banyak orang bilang adalah seniman, dari kekhususan di seni lukis, dan tidak menutup diri, tidak menutup kemungkinan kalau Tuhan kasih seni yang lainnya yang lebih luas lagi. Intinya adalah bisa bermanfaat, baik dari proses saya memaknai untuk diri saya, orang yang melihat proses saya berkarya, kemudian dari karyanya sendiri yang lahir lewat saya bisa dimaknai, bisa diinterpretasi, bisa membawa semangat kepada siapapun yang bersentuhan dengan karya, baik langsung maupun tidak langsung. Dan secara material, apa yang bisa ditukar dengan karya, entah itu material ya duniawi ya, harta uang atau apapun, itu juga bisa bermanfaat untuk kehidupan saya, keluarga, dan tentunya seluas-luasnya makhluk. Ya, tidak memandang dia siapa, apa, tapi saya syukur bisa ditakdirkan bermanfaat seluasnya untuk kehidupan ini, dari jalur
kesenian ini, dari jalur seni lukis ini, dari jalur kekaryaan ini. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita ditakdir bisa ngobrol. Apa yang lewat saya tentunya saya hanya numpang lewat, tapi ada konsekuensi. Ketika itu kekeliruan maka mohon dimaafkan. Seperti tadi kita maknai garis dalam sebuah karya seni lukis. Ya, saya memaknai setiap hasil karya yang lahir jelas itu sebagai introspeksi diri saya, manifestasi perjalanan yang bisa saya renungkan atau intuisi tentang saat ini dan yang akan terjadi atau apapun itu. Lukisan tidak akan lepas dari garis, dan setiap karya yang lahir selalu saya bawa itu adalah petunjuk untuk jalani kehidupan sehingga relate. Jadi ketika kita terlahir pasti berakhir, dan ketika kita diperjalankan seperti garis, kadang lurus, kadang belok-belok, kadang tajam-tajam, kadang putus-putus, kadang penuh tekanan, kadang lembut gitu ya. Tugas kita menerima apa yang kita yakinin, tempuh dengan sungguh-sungguh, kendalikan apa yang ada dalam diri kita, dan maknai setiap titik-titik yang tersambung. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa garis dalam satu karya lukis akan terkait dengan ribuan garis lainnya. Begitu juga kehidupan, ketentuan yang terjadi pada diri kita terkait juga dengan ketentuan pada makhluk-makhluk yang lain. Semoga perjalanan kita indah dari waktu ke waktu, sejak dari terlahir, berproses sampai dengan akhir. Selalu sumringah, indah, dan kita upayakan kita bisa sumringah dalam setiap keadaan. Semoga Allah kehendaki, Tuhan Yang Maha Esa tolong kita, dan semoga apa yang lahir lewat karya lukisan melalui diri saya ini bermanfaat seluasnya, baik diri saya khususnya, keluarga, dan makhluk yang ada di alam semesta ini. Terima kasih. Sumringah sugih raya, sumringah berkah memberkah seluasnya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.